Tujuan dari proyek ini adalah membuat sensor dan sistem pemantauan suhu pada perangkat jaringan router yang dapat bekerja secara otomatis untuk memantau kondisi suhu secara real-time sehingga dapat mencegah terjadinya panas berlebih dan menjaga kinerja perangkat agar tetap stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanayari Valesa Diulhak dari kelas 11 TJAT 2. Di sini saya akan mengerjakan proyek reputasi MKK 2, yaitu sistem pemantauan suhu perangkat jaringan, monitoring suhu router. Langsung saja simak videonya. Jadi tahap pertama kita akan menyambungkan dulu kabel USB. Saya menggunakan Type-C ke laptop. Seperti ini. Setelah disambungkan ke laptop, kita sambungkan ke USB 32-nya. Sudah seperti ini, sudah menyambung. Setelah itu, kita akan tempelkan di breadboard. Sudah terpasang seperti ini. Setelah menyambung, kita akan memasangkan DHT11 ke ESP32. Ini adalah DHT11-nya. Dan kita akan pasangkan dulu 3 kabel jumper yang female ke setiap pin di DHT11. Seperti ini. Seperti ini. Setelah itu, ini pin yang negatif kita sambungkan ke GND pada ESP32 ya. GND, dan yang positif kita sambungkan ke 3V3. Dan pin out, yang out ini kita sambungkan ke D15. Oke, jadi sudah menyambung seperti ini. Jadi setelah dipasangkan DHT11-nya, kita akan mulai membuka Arduino Uno untuk memasukkan kode pemrogramannya. Dan di sini bisa dilihat ada yang seperti ini. Kita akan hapus dulu CTRL-A, kita hapus semuanya. Dan kita setting tools-nya. Tools, terus board, pilih ESP32 dan pilih ESP32 dev module dan pilih tools, terus port. Nah, port ini ada cara untuk mengetahui kita itu di port berapa, di port berapa. Caranya di device manager, di sini sudah ada. Nanti ada ports, COM dan LPT, kita klik. Dan sini diketahui USB serialnya di COM5. Berarti kita akan sambungkan ini di COM5 ya, portnya. Tools, port, dan pilih COM5. Nah, sudah seperti ini. Pastikan di library kalian sudah terinstall dengan DHT Sensor Library dan Liquid Crystal I2C dan
Yang paling utama adalah ESP32. ESP32. Karena saya sudah terinstall semua, jadi kita klik saja yang DHT Sensor Library. Nah, di sini kita akan dapatkan kode pemrogramannya di ChatGPT. Jadi kita langsung tanya saja, buatkan kode pemrograman menggunakan DHT11, karena saya menggunakan DHT11. Tapi jika kalian menggunakan DHT22, kalian tulisnya DHT22 untuk serial. Nah, seperti ini. Ini sudah ada, kita salin saja langsung dan kembali lagi ke Arduino Uno, paste. Sudah itu kita ubah DHT pinnya. Karena tadi kita menggunakan pin nomor 15, jadi kita tulis 15. Nih. Sudah verify. Tunggu. Jadi ini sudah terverify. Kalau sudah verify, kita tinggal upload. Nah, jika sudah uploading, kita tekan boot. Sampai seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita klik ke serial monitor dan klik di sini end. Nah, di sini sudah terdeteksi kelembapannya berapa, suhunya berapa, dan lihatnya sudah menyambung artinya. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke pemasangan LCD I2C untuk menampilkan suhunya di LCD. Jadi kita sambungkan dulu memakai kabel jumper semua pinnya. Oke, sudah seperti ini. Setelah menyambung seperti ini, kita akan sambungkan ke ESP32. Oke, jadi yang GND ini ke pin GND kita sambungkan. GND dan yang VCC ini ke pin sini. SDA itu ke pin 21. Ke pin 21 ya. Ini ada di sini.
dan SCL ke pin 22. Nah, seperti ini. Pin 21, 22. Oke. Nah, ini sudah menyala ya. Sudah menyala seperti ini. Jika sudah menyambung seperti ini, LCD-nya sudah menyala dan DHT-nya sudah aktif, kita akan mulai masukkan kode pemrograman untuk mengaktifkan LCD-nya ya. Ini kita ke ChatGPT lagi. Perbarui dengan menggunakan LCD I2C. Oke, kita salin Arduino lagi, dan di sketchnya kita ubah library-nya di Liquid Crystal I2C ini. Bentar, ini kita clear dulu ya. Dan ini sudah. Nah, seperti ini. Kita paste. Dan ini kita ubah DHT pin-nya. Tadi kita menggunakan pin 15 ya. 15, oke. Verify. Nah, ini sudah terverify. Jika sudah, kita upload lagi dan tunggu. Oke, jika sudah done compiling, kita tekan boot lagi. Yang ditekan. Nah, sudah seperti ini. Kita akan ke serial monitor dan pilih N. Di sini sudah ada terdeteksi ya. Nah, di sini sudah ada terdeteksi di LCD-nya. Bisa dilihat. Di sini sudah terdeteksi suhu dan kelembapannya, dan LCD juga. Selanjutnya adalah pengecekan suhu pada router. Seharusnya saya mengecek suhu pada router, tapi dikarenakan saya tidak punya router, jadi saya menggunakan ONT yang ada di rumah saya. Letakkan DHT di dekat mesin ONT atau mesin router. Seperti ini. Dan di LCD sudah terdapat temperaturnya dan kelembapannya berapa.
Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disimpulkan bahwa sistem sensor yang telah dibuat mampu memantau suhu router dan memberikan informasi atau peringatan saat suhu meningkat, sehingga membantu menjaga kinerja dan mencegah kerusakan pada router.